Baik, shalom, selamat pagi untuk semua anak-anakku yang tergabung dalam grup pendidikan agama Kristen. Saat ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, tentu hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online, maka mohon perhatiannya untuk mempersiapkan diri. Ya. Hari ini materi kita materi yang kedua. Kalau kemarin kita sudah masuk di materi pertama tentang bertumbuh menjadi dewasa, maka pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran satu itu dalam sub pokok bahasa yang berbeda, ya, masih dalam materi pertama tentang bertumbuh menjadi dewasa. Baik, anak-anak sekalian, ini materi kita bertumbuh menjadi berhikmat, ya, bertumbuh menjadi berhikmat. Ini masih bagian dari bertumbuh menjadi dewasa. Tentu orang yang bertumbuh menjadi dewasa, dia juga akan menjadi dewasa dan berhikmat, ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita atau sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa. Pak Guru akan memimpin doa ini dan anak-anak mari kita menyesuaikan di tempat masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh masuk dalam kelas kami dalam pembelajaran agama Kristen. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam pembelajaran ini mulai dari awal hingga pada akhirnya. Biar kuasa Roh-Mu yang menyertai kami sehingga kami memahami apa yang kami pelajari bersama dalam materi ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami biar nama-Mu yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa, ya. Sekarang kita masuk di dalam materi kita langsung saja, ya. Bertumbuh menjadi berhikmat, ya. Bertumbuh menjadi berhikmat, ya. Tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, ya, peserta didik diharapkan dapat pertama menghayati dan meyakini bahwa dirinya bertumbuh, ya, dan semakin berhikmat. Itu yang pertama, meyakini bahwa dirinya sendiri dia bertumbuh dan semakin berhikmat, ya. Yang kedua, mengalami perubahan sikap dalam hidup sosial dengan menunjukkan perbuatan dan pergaulan yang baik sebagai wujud hikmat dari Tuhan, ya. Ini tujuan yang kedua menyangkut sikap sosial kita, bahwa ketika kita bergaul di luar sana, kita bisa menentukan pergaulan kita seperti apa, bisa dengan pergaulan yang baik, ya, itu kita bisa melakukannya karena Tuhan memberi hikmat. Dan yang ketiga, memahami secara prosedural pada bidang kajian materi bertumbuh menjadi berhikmat yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, ya. Jadi tentu dalam materi ini kita harus belajar dengan baik dan pada akhirnya kita boleh memahami apa arti dari materi ini dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi sebagai siswa. Baik, tujuan yang keempat, menguraikan dan menentukan sikap dalam kasus yang diperhadapkan kepada siswa. Ini kasus-kasus nanti diperhadapkan dengan kita dan kita bisa tentukan sikap kita seperti apa, ya,
sebagai seorang yang sudah dewasa dan berhikmat. Baik, kita tinggalkan tujuan. Saat ini mari kita masuk di dalam uraian materi kita. Ya, bertumbuh menjadi berhikmat. Ya. Kita melihat apa arti dari hikmat atau berhikmat. Ya. Dalam perspektif iman Kristen, ya, ada beberapa pengertian tentang berhikmat. Yang pertama, berhikmat adalah kemampuan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya hikmat yang dimiliki Salomo, ya, di mana ketika dia diperhadapkan dengan persoalan, dia tidak mengambil keputusan yang salah, tetapi dia mengambil keputusan yang benar. Kenapa? Karena dia disertai dengan hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, berhikmat adalah cara pandang dan cara hidup yang secara moral benar. Ini cara pandang kita, juga cara hidup kita, ya. Secara moral orang menilai, ya, bahwa apa yang kita lakukan benar, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Seorang yang memiliki hikmat, ya, dalam pengertian ini adalah seorang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan keinginan, mengendalikan hawa nafsunya secara manusia. Ini yang disebut dengan berhikmat, ya. Nah, memiliki hikmat seperti Raja Salomo memang penting dalam menjalani hidup di dunia ini. Kenapa? Tanpa hikmat maka hidup kita bisa tersesat, ya. Kita menilai bahwa itu benar, belum tentu benar, ya. Kita menilai bahwa itu baik, belum tentu baik. Untuk menentukan bahwa itu baik atau benar adalah kita harus memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Ya, kita perlu memiliki hikmat yang membuat kita hidup benar secara moral, dan hikmat seperti ini adalah hikmat yang dimulai dengan sikap takut akan Allah. Dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dan Mazmur 111 ayat ke-10, ya, bagaimana hikmat itu, ya, menuntun kita, ya, kepada kebenaran, ya. Bagaimana hikmat itu membuat hidup kita bermoral. Ya. Kalau bermoral itu artinya bahwa kita tahu sopan santun, beretika, tahu menghargai orang, tahu menghargai orang tua, tahu menghargai bapak ibu guru di sekolah dan teman-teman, dan hal-hal lain, ya, itu namanya moral, yang etika, perilaku yang benar. Nah, jadi kita bisa miliki itu, ya, dengan sikap takut akan Allah. Dimulai dari sikap takut akan Allah, ya. Takut akan Allah di sini adalah orang yang mau taat kepada firman Tuhan. Baik, anak-anak, kita lanjut. Mari kita melakukan penggalian firman Tuhan. Siapkan Alkitabmu, ya, untuk kita masuk dalam penggalian firman Tuhan. Mari kita melakukan pembacaan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah siap Alkitab? Ya, kalau setiap jam pembelajaran agama disiapkan Alkitabnya, ya. Nah, dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini Amsal 2 ayat 6, ya. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Maka kalau mau berhikmat, berarti kamu harus minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya hikmat, ya. Seperti Salomo meminta kepada Tuhan, banyak hal yang diperhadapkan untuk dia minta, tetapi satu hal yang dia minta adalah hikmat atau bijaksana dari Tuhan. Ya. Berikutnya, ya, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30 dikatakan, ya, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, ya, dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir.
bahwasanya apa? Bahwa Salomo memiliki hikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia di dunia ini. Kenapa? Karena hikmat yang dimiliki Salomo berasal dari atas, yaitu berasal dari Tuhan. Ya. Anda juga sebagai seorang muda, ya, Anda juga bisa memiliki hikmat itu ketika Anda memohon kepada Tuhan, sehingga tahu memutuskan yang baik, mana yang benar, mana juga yang salah. Ya. Ketika kamu memutuskan yang baik, maka kau juga hidup akan baik. Ya. Baik. Hikmat Salomo dapat kita temukan di dalam cerita ketika Salomo dihadapkan dengan sebuah persoalan yang sangat berat. Dua orang ibu datang kepadanya, masing-masing memperebutkan seorang bayi yang mereka akui sebagai bayi mereka. Bisa nanti dibaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28. Bagaimanakah kelanjutan cerita tersebut? Baca perikop 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 28 dan kisahkan kembali ceritanya. Nanti buat ya dalam sebuah kertas, ya, dan dikirim di Pak Guru. Nah, ini tugas yang pertama, ya. Kita mengamati dulu video ini, ya, bagaimana Salomo mengambil keputusan, ya, berdasarkan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Mari kita saksikan bersama. Setelah Salomo menjadi raja, ia berdoa, dan tiba-tiba ada cahaya putih menerangi, dan muncul suatu suara. Salomo, Salomo, aku Tuhan, aku hanya meminta kebijaksanaan. Di pagi hari, terdapat perdebatan dua wanita yang merebutkan seorang bayi. Tuanku Raja, kami ingin kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ibu anak ini sebenarnya. Tentu aku ibu dari bayi ini. Saya punya ide. Prajurit, ambil bayi itu dan belah bayi itu menjadi dua. Benar-benar ide yang sangat bagus. Kita mendapatkan masing-masing setengah. Tuanku, jangan kau belah bayi ini. Lebih baik bayimu berikanlah kepada dia, dan biarlah bayi itu hidup. Baik. Yang sesungguhnya wahai komanda yang di bawah, karena mendekat, engkau akan dihukum. Raja Salomo juga membangun bait. Ya, itu tentang kisah Raja Salomo dalam mengambil keputusan, bagaimana hikmat Allah yang luar biasa menyertainya sehingga dia tidak dibingungkan untuk mengambil keputusan ketika ada dua ibu yang memperebutkan bayi itu. Nah, tentu nanti kamu kisahkan cerita itu setelah kamu juga bacakan di dalam ayat firman Tuhan tadi, dan kamu akan tuliskan kembali kisah. Baik, setelah kita menyaksikan video tadi, ya, bagaimana Salomo mengambil keputusan, dan nanti kamu akan baca juga di dalam pembacaan Alkitab, ya, seperti apa Salomo menyelesaikan perkara tersebut. Nah, sekarang kita masuk di dalam penerapan, ya, bahwa sama juga kamu sebagai seorang remaja, ya, harus memiliki hikmat seperti Salomo, ya. Masa remaja, ya, adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan, karena ini adalah masa transisi
akan tiba masanya kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Masa transisi ini maksudnya bahwa kamu dalam masa antara menuju dewasa, dari anak-anak ke dewasa, ya. Itu transisi, ada penyesuaian, ya. Tentu hal ini bukan hal yang mudah bagi kamu, ya. Sering dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu, ya. Jadi di saat-saat remaja menuju dewasa ini, ya, ini masa-masa pencarian jati diri, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak mengontrol diri kita, kalau kita tidak memiliki hikmat untuk menentukan sikap kita, ya kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau hal-hal yang melanggar apa yang Tuhan kehendaki, ya. Tetapi ketika Anda memiliki hikmat, maka kamu tidak salah untuk mengambil keputusan dan bertindak di dalam kehidupan kamu, ya. Kita lanjut, ya. Ya. Jadi itu sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep dirimu sendiri. Apa itu konsep diri? Ini siapa diri saya sebenarnya? Ya. Harus tahu bahwa pribadi saya adalah pribadi murid Kristus, ya. Itu dalam pemahaman kamu bahwa hidup sebagai murid Kristus harus hidup sesuai dengan keinginan Kristus. Itu konsep diri, ya. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif, ya, dan berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu, ya, terhadap persoalan di dalam hidup, sehingga kamu akan dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula, ya. Jadi kita dalam menghadapi masalah, ya, dengan kita memiliki cara pandang yang benar atau cara pandang positif, ya, kita bisa menanggapi masalah itu secara positif juga, sehingga kita tidak keliru untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah yang kita hadapi sebagai seorang remaja. Sekarang kita lanjut, ya. Kita sudah melihat, ya, bagaimana sifat kanak-kanaknya, kekanak-kanakan. Ada egoisme, ada emosi yang tidak bisa dikontrol, ya. Hal ini bisa menyebabkan kita mengambil keputusan yang keliru dan bahkan merugikan diri kita sendiri. Kita sudah melihat bahwa pemahaman tentang diri sendiri yang kadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kekalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri kedewasaan kita, ya. Jadi dalam menghadapi masalah, kadang-kadang untuk mengambil keputusan kita dipengaruhi oleh egoisme kita, emosi kita yang kita tidak bisa kontrol, ya. Akhirnya kita mengambil keputusan yang salah yang merugikan diri kita, ya. Nah, di sini mari kita melihat sebuah masalah itu secara positif, sehingga kita bisa menerima segala kekurangan kita bisa menerima ketika kita ada dalam posisi kurang beruntung atau kalah, ketika kita melakukan kompetensi kita tidak meraih juara, kita tidak kecewa, tetapi kita berpikir positif, ya, sehingga ciri-ciri menjadi orang dewasa kita bisa tunjukkan dan menghadapi. Kita juga sudah melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari, ya, supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, matang, dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Bila kita setia mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kanak-kanak, maka kita akan dibimbing ke dalam kehidupan yang berhikmat, seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Jadi itu penting hidup bersama dengan firman Tuhan, ya, karena sumber hikmat, ya, bijaksana itu hanya berasal dari Tuhan. Jadi karena itu mulai hari ini saya kelas untuk belajar firman Tuhan, ya.
jangan malas untuk bersekutu atau pergi ke gereja, ya, atau mendengar firman Tuhan. Ya, sehingga firman Tuhan yang kita dengar itulah yang membimbing kita dalam kehidupan yang berhikmat. Ya, itu anak-anak ya. Baik, kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini ya, kita mengambil kesimpulan bahwa bertumbuh menjadi berhikmat merupakan sebuah proses kehidupan di mana seseorang memiliki pertumbuhan dalam hal kematangan berpikir dan memiliki kesadaran akan apa yang salah dan benar dalam setiap keputusan yang diambil, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam seluruh aspek kehidupannya, tidak bertentangan dengan kebenaran. Ya, jadi inilah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan dengan sadar kita lakukan, ya, dengan seluruh aspek kehidupan kita tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah gunanya hikmat. Dan kita anak-anak sekalian semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa dan semakin berhikmat sehingga tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan di masa muda. Ada tugas ya, lakukan pengamatan terhadap video tadi ya tentang hikmat Salomo, atau baca Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16-28. Sesudah itu buat ulasan cerita singkat dengan kata-kata sendiri. Nanti tuliskan di sehelai kertas, lalu bisa dikirim atau bisa difoto, ya, melalui bisa Google Class atau juga bisa dijapri di WA. Ya, jadi jangan lupa ya, setelah menonton lalu baca lagi 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28. Baik, saya pikir sudah paham. Ada yang kalau misalnya ada hal-hal yang dipertanyakan nanti bisa disampaikan di Pak Guru bagian-bagian mana dan materi ini yang masih belum dipahami. Ya. Baik, kita akan berdoa mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran kami di jam pembelajaran agama. Berdoa apa yang telah kami pelajari kiranya boleh kami pahami sehingga kami anak-anakmu memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, menentukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami tidak salah melangkah dan tidak salah bertindak, tetapi kami mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pembelajaran pagi hari ini di dalam Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Shalom. Tetap semangat ya. Merdeka ya. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan sebagai bentuk perjuangan kita untuk tetap merdeka. Mari kita tetap semangat belajar ya. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Hiduplah bangsa Indonesia. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.